Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Konsep Laba dalam mata kuliah Teori Akuntansi. Di sini nama dosen tertera yaitu Andi Sansmasri Bangun MM. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama-nama anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Sakinah Anggraini. Yang kedua ada Evi Rianti. Yang ketiga ada Teresia Simangunsong. Yang keempat ada Indah Permatasari. Yang kelima ada Asteria Halawa. Materi kali ini kita akan membahas yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan tersebut ada latar belakang. Yang kedua ada rumusan masalah. Yang ketiga ada tujuan. Yang keempat ada manfaat. Lalu pembahasan selanjutnya, pembahasan inti. Yang pertama ada laba, yang kedua konsep laba, yang ketiga pengukuran dan penyajian laba. Lalu yang keempat ada bagian penutup. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama. Silakan Indah. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Dalam buku-buku teks akuntansi, istilah income pada umumnya dimaknai sebagai jumlah bersih, sehingga istilah laba lebih menggambarkan apa yang dimaksud dengan income. Laba dalam teori akuntansi biasanya lebih menunjukkan pada konsep yang oleh FASB disebut dengan laba komprehensif. Masalah paling rumit yang berkaitan dengan laba adalah menentukan konsep laba secara tepat untuk pelaporan keuangan. Pemaknaan atau pendefisian laba mempunyai implikasi terhadap pengukuran dan penyajian laba, karena akuntansi secara umum menganut konsep cost historis asal akruar dan konsep penandingan. Laba akuntansi yang sekarang dianut dimaknai sebagai selisih antara pendapatan dan biaya. Sementara itu, pendapatan dan biaya diakui melalui prosedur umum atau PABU. Kemudian di sini ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan laba. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana konsep dari laba. Ketiga, bagaimana pengukuran dan penyajian laba. Kemudian ada tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan laba. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana konsep dari laba. Ketiga, untuk mengetahui bagaimana pengukuran dan penyajian laba. Kemudian ada manfaat. Manfaat pertama yaitu untuk memahami mengenai laba. Kedua, memahami konsep dari laba. Ketiga, memahami bagaimana pengukuran dan penyajian laba. Kita masuk ke pengertian laba. Laba merupakan jumlah residual yang tertinggal setelah semua beban atau termasuk penyesuaian pemeliharaan modal. Dikurangkan pada penghasilan, kalau beban melebihi penghasilan, maka jumlah residualnya merupakan kerugian bersih. Karakteristik laba yaitu yang pertama, didasarkan pada transaksi aktual, yang kedua, didasarkan pada postulat periodisasi, yang ketiga, didasarkan pada prinsip pendapatan, yang keempat, memerlukan pengukuran tentang biaya, dan yang kelima, menghendaki adanya penandingan. Serta tujuan laporan laba, yang pertama, indikator efisiensi penggunaan modal atau biaya, yang kedua, pengukur prestasi atau kinerja manajemen, dan yang ketiga, alat motivasi bagi manajemen dalam pengelolaan perusahaan. Serta jenis laba yaitu ada 5. Yang pertama ada value added, penerima informasi income-nya yaitu seperti karyawan, pemilik, kreditur, dan pemerintah. Dan untuk perhitungan income-nya yaitu harga jual produk,
dikurang dengan cost yang dikeluarkan. Dan yang kedua ada enterprise net income, penerimanya yaitu pemegang saham, pemegang obligasi, dan pemerintah. Perhitungannya revenue dikurang expense, ditambah gains dikurang dengan losses. Atau juga tidak termasuk biaya bunga, pajak penghasilan, dan pembagian dividen. Dan yang ketiga ada net income to investor, penerimanya seperti pemegang saham dan pemegang obligasi. Perhitungannya seperti di nomor 2, seperti yang di nomor 2, namun termasuk pajak penghasilan. Yang keempat ada net income to shareholders, penerimanya yaitu pemegang saham atau preferred stock dan common stock. Perhitungannya seperti di kolom 3, namun setelah dikurangi bunga obligasi. Dan yang kelima ada net income to residual shareholders, penerimanya pemegang saham common stock, dan perhitungannya sama seperti di kolom keempat, namun setelah dikurangi dividen preferred stock. Baik, untuk selanjutnya yaitu konsep laba. Yang pertama yaitu konsep laba dalam tataran semantik. Konsep laba dalam tataran semantik berkaitan dengan masalah makna apa yang harus direkatkan oleh perekayasaan pelaporan pada simbol atau elemen laba sehingga laba bermanfaat dan bermakna sebagai informasi. Pada aliran ini, teori berusaha untuk menjawab pertanyaan apakah yang harus dipresentasi oleh laba. Pemaknaan laba akhirnya akan menentukan pemaknaan laba secara sintaktik, yaitu pengukuran dan penyajiannya. Yang pertama yaitu pengukuran kinerja. Laba dapat merepresentasi kinerja efisiensi karena laba menentukan ROI, ROA, dan juga ROL sebagai pengukuran efisiensi. Karena kegiatan usaha sangat kompleks, laba dipandang cukup kaya atau komprehensif untuk mempresentasi pengukur efisiensi. Yang selanjutnya yaitu konfirmasi harapan investor. Laba dapat diinterpretasi sebagai sarana untuk mengkonfirmasi harapan-harapan tersebut. Asumsinya, para investor telah menggunakan segala informasi yang tersedia secara publik sebagai basis keputusan investasinya melalui prediksi laba. Yang selanjutnya yaitu estimator laba ekonomik. Perekayasaan akuntansi mengharapkan bahwa laba akuntansi akan mendekati laba ekonomik atau paling tidak merupakan estimator yang baik untuk laba ekonomik. Dengan demikian, laba akuntansi masih tetap bermanfaat bagi investor yang mungkin lebih berkepentingan dengan laba ekonomik. Next. Yang selanjutnya yaitu konsep laba tataran sintetik. Makna semantik laba yang dikembangkan pada akhirnya harus dapat dijabarkan dalam tataran sintaktik. Salah satu bentuk penjabarannya adalah mendefinisi laba sebagai selisih pengukuran dan penandingan antara pendapatan dan biaya. Konsep laba dalam tataran sintaktik membahas mengenai bagaimana laba diukur, diakui, dan disajikan. Terdapat beberapa kriteria atau pendekatan dalam konsep ini, yaitu pendekatan transaksi, pendekatan kegiatan, dan pendekatan pemertahanan kapital. 1. Pendekatan transaksi. Laba diukur dan diakui pada saat terjadinya transaksi dan kemudian terakumulasi sampai akhir periode. Yang kedua yaitu pendekatan kegiatan, dilakukan ketika laba dianggap timbul bersamaan dengan berlangsungnya kegiatan atau kejadian, bukan sebagai hasil suatu transaksi pada saat tertentu. Yang ketiga yaitu pendekatan pemertahanan kapital. Merupakan laba konsekuensi dari pengukuran kapital pada dua titik waktu yang berbeda. Dengan konsep ini, elemen statement keuangan diukur atas dasar pendekatan aset dan kewajiban. Next. Yang selanjutnya yaitu konsep laba dalam tataran pragmatik. Dalam kaitannya dengan laba, tataran pragmatik membahas apakah informasi laba bermanfaat atau apakah informasi laba nyatanya digunakan. Karena banyaknya pengguna laporan keuangan dengan berbagai kepentingan, berbagai macam pula untuk dapat mengetahui
manfaat laba itu sendiri. Di antaranya, dengan menanyakan langsung kepada para pengguna, mengenali bagaimana informasi laba digunakan secara nyata, dan mengukur reaksi pasar modal terhadap pengumuman laba akuntansi dalam satu periode. 1. Prediktor alias kas ke investor. Laba masa datang menjadi basis bagi investor untuk memprediksi aliran kas masa datang dari investasinya. Yang kedua, laba dan harga saham. Aliran kas masa datang ke investor digunakan untuk menentukan apa yang disebut nilai intrinsik sekuritas atau saham. Dan yang ketiga yaitu pengontrakan efisien. Didasarkan pada gagasan bahwa kontrak akan efisien jika laba akuntansi menjadi kriteria dalam kontrak tanpa memandang aspek semantik atau makna laba tersebut. Yang selanjutnya yaitu pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen menuntut adanya kontrak-kontrak internal yang memerlukan berbagai tingkat laba akuntansi sebagai unsur kesepakatan. Dan yang terakhir yaitu laba sebagai sinyal. Laba kejutan mempresentasi informasi yang belum terungkap dalam pasar, sehingga pasar akan bereaksi pada saat pengumuman. Dilanjutkan oleh Esther. Selanjutnya masuk pada pengukuran dan penyajian laba. Skala pengukuran adalah unit pengukuran yang dapat diletakkan pada suatu objek sehingga objek tersebut dapat dibedakan besar kecilnya dari objek yang lain atas dasar unit pengukuran. Yang pertama, skala nominal. Satuan rupiah sebagaimana telah terjadi tanpa memperhatikan perubahan daya beli dengan berjalannya waktu akibat perubahan kondisi ekonomi. Selanjutnya, skala daya beli. Merupakan skala untuk mengatasi kelemahan skala rupiah nominal. Dengan skala ini, rupiah nominal dinyatakan kembali dalam bentuk rupiah daya beli atas dasar indeks harga tertentu. Esther dilanjut. Pengukuran dan penyajian laba. Dasar atau atribut pengukuran. Yang pertama, cost historis. Cost historis merupakan jumlah rupiah, sepakatan atau harga pertukaran yang telah tercatat dalam sistem pembukuan. Yang kedua, cost sekarang. Cost sekarang menunjukkan jumlah rupiah, harga pertukaran atau kesepakatan yang diperlukan sekarang oleh unit usaha untuk memperoleh aset yang sama jenis dan kondisinya atau penggantinya setara. Lalu masuk ke dalam pengukuran dan penyajian laba dalam penyajian, di mana penyajian laba berdasarkan masalah konseptual adalah pemisahan pelaporan pos-pos transaksi dengan pemilik pos-pos operasi dalam arti luas pada umumnya dilaporkan melalui statement laba rugi, sedangkan pos-pos yang jelas merupakan transaksi modal transaksi modal dilaporkan melalui statement laba ditahan atau statement perubahan ekuitas. Terakhir adalah penutup, di mana laba adalah elemen penting yang menjadi perhatian para pemakai laporan keuangan, karena laba berperan sebagai representasi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Laba merupakan suatu konsep akuntansi yang memiliki berbagai sudut pandang, tergantung dari siapa yang menilai dan bagaimana tujuan penilaiannya tersebut. Konsep laba dalam tataran semantik meliputi pemaknaan laba sebagai berikut. Sebagai pengukur kinerja, pengkonfirmasi harapan investor, dan estimator laba ekonomik. Dalam tataran sintaktik, teori laba berkepentingan dalam mengukur serta menyajikan laba. Laba diukur dan diakui atas dasar pendekatan kegiatan atau transaksi. Dengan pendekatan kapital, laba diukur atas dasar penilaian kapital pada awal dan akhir periode. Laba merupakan sinyal kebijakan manajemen yang baik. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.